Belum, jadi kami akan mengumpulkan berita-berita yang selama ini digunakan ya menurut kejaksaan tadi digunakan untuk melakukan rekayasa permufakatan jahat. Nah, berita-berita itulah yang nanti akan kami nilai apakah secara substansial atau secara prosedural itu menggunakan parameter kode etik jurnalistik atau bukan. Kami ingin memastikan terlebih dahulu. Jadi dalam konteks pemeriksaan itu bisa jadi nanti kami memanggil para pihak. Kompas, silakan. Kalau dari Kompas TV, tadi butuh penegasan saja sebetulnya dari kedua pihak, dari Kejaksaan Agung maupun juga dari Dewan Pers, soal tindakan yang dilakukan oleh Direktur Pemberitaan JAK TV ini kan outputnya adalah dalam bentuk berita. Awalnya memang pemufakatan jahat, tapi outputnya dalam bentuk berita. Apakah kemudian dalam kasus ini ada kemungkinan untuk ditambahkan undang-undang pers yang akan dijeratnya kepada pelaku, atau justru cukup dengan undang-undang tipikor yang dialamatkan kepada pelaku, atau ada hal yang sebetulnya dengan mengaitkan itu dengan undang-undang pers? Baik, dari saya, karena kami yang menangani, sesuai kewenangan kami tentu diarahkan pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tipikor. Makanya pasalnya pasal 21, perintangan terhadap itu. Nah, kalau misalnya nanti dilihat oleh Dewan Pers, ya, ini pandangan saya nih, bahwa ada bentuk-bentuk lain, apa etik, apa pasal lain yang terkait, barangkali kita lihat kewenangan siapa. Ya, tapi saya kira bahwa ini kan satu perbuatan. Tapi satu perbuatan yang menurut kami ini lebih kepada perbuatan tipikor dalam konteks perintangan, obstruction of justice. Bahwa di situ tadi seperti yang sampaikan Ibu Ketua ada perbuatan etik, barangkali kita lihat. Itu dari saya, barangkali ada. Ya, kalau terkait Undang-Undang 40, kembali kewenangannya ke Dewan Pers ya. Untuk dua hal tadi, menilai substansi berita dan menilai perilaku jurnalis. Karena jurnalis ini kan ketika oleh Dewan Pers dinilai memiliki kompetensi, apakah itu berkompetensi muda, madya, dan utama, itu dengan seluruh tanggung jawab dan kewajiban untuk menjalankan kode etik dan undang-undang, termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Manakala mereka terindikasi melakukan pelanggaran, maka Dewan Pers juga memiliki bentuk sanksi terhadap perilaku yang melakukan pelanggaran ini. Bisa pencabutan terhadap kartu kompetensinya. Begitu. Terima kasih. Silakan. Ada ditambahkan dikit, silakan. Ya, jadi produk dari yang bersangkutan, saya izin Ketua bahwa tidak selalu berita di situ. Yang kami dengar dari kejaksaan bisa berupa yang lain, termasuk tindakan-tindakan yang sepertinya sekarang ini di luar tugas jurnalistik gitu ya, seperti bikin konten barangkali atau istilahnya menggerakkan orang untuk melakukan semacam rekayasa demo misalnya sebagainya. Satu lagi yang juga kami akan telusuri adalah persoalan uang, penerimaan uang yang diberikan kepada yang bersangkutan. Itu tentu memang kalau untuk kasus hukumnya ada di kejaksaan, nanti Ibu Ketua seperti sudah sampaikan tadi bahwa akan kami teliti seperti apa. Karena itu menyangkut profesionalitas. Karena dalam jurnalistik itu independensi itu menjadi penting, sangat utama ketika orang membuat berita atau tidak membuat berita karena pemberian atau suap itu kan dilarang. Seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kapus dan Ibu Ketua. Izin saya Fadil dari Kumparan. Izin menegaskan dan bertanya aja terkait dengan Tian Bahtiar yang Direktur Pemberitaan JAK TV ini, apakah dari Dewan Pers mengetahui bahwasannya yang bersangkutan apakah sudah tersertifikasi atau mungkin sudah ada catatan terkait dengan kompetensi ujian kompetensi wartawan atau UKW-nya? Posisi direktur itu mensyaratkan yang bersangkutan harus memiliki kartu utama, satu. Yang kedua, yang bersangkutan menjadi anggota dari Ikatan Jurnalis TV Indonesia. Nah, nanti akan kami cek ulang ya apakah pemenuhan prasyarat itu, karena kami juga akan mengundang IJTI ya untuk
menjelaskan kepada kami keanggotaan yang bersangkutan. Terima kasih. Ini silakan terakhir.